Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Luh Putuapti Saraswati, Nikadek Dwi Meyanti, dan Niwaya Natalia Suryaningsih. Di sini kami akan membawakan materi ekonomi manajerial tentang estimasi permintaan. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, pentingnya estimasi permintaan, yang kedua, metode estimasi langsung dan tidak langsung, yang ketiga, perbedaan estimasi permintaan dengan peramalan permintaan, yang keempat, pentingnya peramalan permintaan, dan yang kelima, metode peramalan. Pentingnya estimasi permintaan. Dalam kegiatan perekonomian, tidak terlepas dari adanya permintaan dan penawaran. Estimasi permintaan merupakan kegiatan memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Estimasi permintaan itu ada yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, yaitu estimasi yang bersifat kualitatif diantaranya customer survey, metode observasi, dan metode market experiment. Selain itu, agar hasil analisis ini bersifat mendalam, kita harus membubuhinya dengan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang sering digunakan adalah analisis regresi. Tujuan dari estimasi permintaan ini ialah untuk meminimalisir risiko dan ketidakpastian yang mungkin akan dihadapi perusahaan dalam jangka pendek maupun panjang. Kedudukan estimasi permintaan menjadi semakin penting karena organisasi bisnis dan lingkungan menjadi semakin kompleks dan berubah dengan tempo yang semakin cepat. Metode estimasi. Seperti pemaparan sebelumnya, estimasi permintaan itu ada yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Metode estimasi secara langsung. Artinya, metode yang menggunakan data yang secara langsung diperoleh dari konsumen untuk mengestimasikan permintaan mendatang dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Metode estimasi secara tidak langsung. Metode estimasi yang bersifat kualitatif atau tidak langsung dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu. Informasi dapat dikuantifikasi atau diwujudkan dalam bentuk angka, dan asumsi beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung. Metode ini menaksirkan permintaan dengan menggunakan data-data sekunder yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya menemukan hubungan statistik antara variabel independen. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk estimasi dengan metode tak langsung adalah teknik analisis regresi. Berikut ini contoh estimasi secara langsung, yaitu yang pertama, customer survey, suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi para pelanggan dengan cara wawancara secara langsung atau memberikan kuesioner yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kelemahan dari metode ini adalah biaya relatif mahal dan hasil survei tidak realistik karena konsumen tidak memberikan jawaban yang akurat. Lalu yang kedua, metode observasi, suatu metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen atau pelanggan dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman yang ditugaskan oleh manajer perusahaan. Kelemahan dari metode ini adalah hasil sering kali tidak memberikan gambaran yang objektif dari konsumen, tapi gambaran justru subjektif dari salesman. Dan yang ketiga, metode market experiment adalah suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba pada segmen pasar tertentu. Uji coba ini dilakukan dengan memberikan perlakuan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Perbedaan estimasi permintaan dengan peramalan permintaan. Estimasi permintaan ditujukan untuk memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Sementara peramalan permintaan ditujukan untuk mendapatkan nilai-nilai permintaan di waktu yang akan datang, yang merupakan usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang berlawanan antara keadaan yang sungguh-sungguh terjadi di kemudian hari dengan apa yang menjadi hasil peramalan.
Dengan kata lain, hasil maksimal dari aktivitas peramalan adalah melakukan minimisasi ketidakpastian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Pentingnya peramalan permintaan. Peramalan memiliki tujuan untuk memprediksi prospek ekonomi dan aktivitas usaha dan juga pengaruh lingkungan kepada prospek tersebut. Peramalan adalah suatu bagian yang paling penting untuk setiap perusahaan maupun organisasi bisnis dalam saat mengambil keputusan manajemen. Dalam suatu peramalan diperlukan seminim mungkin kesalahan atau error di dalamnya. Supaya bisa meminimalisir tingkat kesalahan tersebut, maka akan lebih baik apabila peramalan dilaksanakan dalam satuan angka atau kuantitatif. Tujuan peramalan dilihat dengan waktu. Yang pertama, pendek atau short term, menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi, biasanya bersifat harian atau mingguan, ditentukan oleh low management. Yang kedua, jangka menengah, medium term, menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi, biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Yang ketiga, jangka panjang, long term, merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi, biasanya bersifat tahunan, 5-10 tahun ataupun 20 tahun dan ditentukan oleh top management. Manfaat peramalan. Kegunaan atau manfaat dari peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Terus yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat. Metode peramalan. Metode peramalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan peramalan kuantitatif. Metode kualitatif merupakan peramalan kualitatif yang umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang yang lain dapat berbeda. Dan yang kedua, ada peramalan kuantitatif. Adalah peramalan kuantitatif yang dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu, informasi dapat dikuantifikasi atau diwujudkan dalam bentuk angka, dan asumsi beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung atau assumption of community. Pengelompokan metode peramalan kualitatif. Pertama ada teknik survei. Survei biasanya menggunakan alat interview atau daftar pertanyaan yang akan ditunjukkan para responden yang terpilih dan yang dituju. Yang kedua ada teknik jajak pendapat. Sering dilakukan untuk melengkapi data survei. Jajak pendapat ini lebih bersifat pandangan atau pendapat pribadi atau subjektif dari respondennya. Metode DLP merupakan proses pembelajaran atau learning process dari kelompok tanpa adanya tekanan atau intimidasi individu. Analogi historis, yaitu teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disampaikan secara analogi. Dan yang terakhir ada dugaan manajemen, yaitu peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen, umumnya oleh manajer senior. Jenis-jenis peramalan kuantitatif. Yang pertama ada time series, yaitu peramalan yang berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perkiraan permintaan diproyeksikan. Adapun metode-metode dari time series, pertama ada moving average atau rata-rata bergerak. Yang kedua ada double moving average atau rata-rata bergerak kedua. Yang ketiga ada exponential smoothing atau penghalusan eksponensial, dan yang terakhir ada sensational. Metode trend least square dalam peramalan kuantitatif
adalah suatu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Tren adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala pertambahan, maka tren yang dimiliki tersebut sebagai tren positif. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala semakin berkurang, maka tren yang dimiliki disebut sebagai tren negatif. Metode casual dalam peramalan kuantitatif. Metode casual ini mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau dependen. Kegunaan dari metode casual adalah untuk menemukan bentuk hubungan antara variabel-variabel tersebut dan menggunakan untuk meramalkan nilai dari variabel tidak bebas atau dependen. Metode casual terdiri atas beberapa metode, antara lain metode regresi dan korelasi. Metode regresi dan korelasi pada penempatan suatu persamaan estimasi menggunakan teknik least square. Yang kedua ada metode ekonometrik. Terdapat 4 tahapan yang termasuk di dalam memformulasi forecast model ekonometrika ini. Yang pertama, membangun suatu model teori. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, memilih bentuk persamaan fungsi dan yang diestimasi. Dan yang terakhir, mengestimasi dan menginterpretasi hasil. Metode variasi musim dalam peramalan kuantitatif, yaitu metode yang melakukan perakiraan volume permintaan konsumen di waktu-waktu yang akan datang dapat didasarkan pada gelombang musiman yang melekat pada kultur budaya atau kebiasaan dari masyarakat. Tetapi, dapat juga karena faktor sifat dan keadaan alam yang melekat pada iklim atau cuaca. Misalnya produksi musim semi, gugur dan musim penghujan, dan bahkan musim kemarau, produk apa sedang atau akan datang musimnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat, dan kami mohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja di dalam presentasi kami. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti Om Santi Santi Santi.